Dalam pandangan ahli kebatinan, ayat kursi disebut-sebut pula dengan istilah Ummul Ilmi atau induknya ilmu. Sedangkan menurut ahli hikmah menyebut ayat kursi sebagai Ummul Mahabbah atau induknya pengasihan. Sedangkan yang terakhir menurut ahli mistik kejawen, mereka menyebut ayat kursi dengan istilah segoro ilmu atau lautnya ilmu. Memang dengan banyaknya manfaat yang terkandung dalam ayat kursi, maka tidak heran bila sejak zaman dahulu kala hingga sekarang ini para ahli kebatinan berlomba ingin mendapatkan intisari kekuatannya. Fadilah dan khasiat ayat kursi. Siapa yang membaca ayat kursi dengan istiqomah setiap kali selesai sembahyang fardu, setiap pagi dan petang, setiap kali masuk rumah atau pasar, setiap kali masuk ke tempat tidur dan musyafir, insya Allah akan diamankan dari gangguan syaitan dan kejahatan raja-raja pemerintah yang kejam, diselamatkan dari kejahatan manusia dan kejahatan binatang yang memudaratkan, terpelihara dirinya dan keluarganya, anak-anaknya, hartanya, rumahnya dari kecurian, kebakaran, dan tenggelam. Barang siapa yang membaca ayat kursi selepas sembahyang fardu, Tuhan akan mengampunkan dosanya. Barang siapa yang membacanya ketika hendak tidur, terpelihara dari gangguan setan. Dan barang siapa yang membacanya ketika ia marah, maka akan hilang rasa marahnya. Abdurrahman bin Auf menerangkan bahwa ia apabila masuk ke rumahnya dibaca ayat kursi pada 4 penjuru rumahnya dan mengharapkan dengan itu menjadi penjaga dan pelindung syaitan. Dapat mengaburkan pandangan musuh. Cara mengamalkannya, buatlah garis lingkaran seraya membaca ayat kursi sebanyak 7 kali. Kemudian masuklah ke dalam lingkaran itu. Niscaya pandangan musuh menjadi kabur, tidak bisa melihat orang yang ada di dalam lingkaran, sehingga orang yang berada di lingkaran itu selamat dari ancamannya. Dapat menyembuhkan penyakit gila atau ayan. Untuk sakit gila, cara mengamalkannya, ayat kursi dibaca sebanyak 33 kali pada ubun-ubun orang yang sakit gila itu seraya dihembus-hembuskan. Insya Allah lekas sembuh. Bila belum ada perubahan, lakukanlah berulang-ulang ketika matahari akan terbit dan ketika akan terbenam. Sedangkan untuk sakit ayan, cara mengamalkannya, ambillah segelas air lalu bacalah ayat kursi sebanyak 90 kali. Dan tiap kali bacaan tiupkan pada gelas itu, kemudian diminumkan pada orang yang sakit ayan. Insya Allah akan lekas sembuh. Jika belum berhasil, lakukanlah berulang-ulang dengan sabar dan dengan keyakinan yang penuh. Dapat mendatangkan keselamatan dalam perjalanan. Cara mengamalkannya, bacalah ayat kursi sebanyak 3 kali sebelum Anda berangkat dalam suatu perjalanan. Insya Allah dalam perjalanan Anda nanti selalu dalam perlindungannya, sehingga tidak akan menemui kesulitan dan kesukaran sampai Anda pulang kembali. Dapat mendatangkan segala macam hajat. Cara mengamalkannya, bacalah ayat kursi 99 kali sesudah salat hajat 2 rakaat pada tengah malam. Kemudian berdoalah kepada Allah dengan menyebutkan hajat yang dimaksud. Insya Allah dalam waktu dekat apa yang dihajatkan itu akan segera terkabulkan. Dapat membentengi diri dari gangguan setan. Cara mengamalkannya, bacalah ayat kursi sebanyak 7 kali sebelum Anda mengerjakan sesuatu perkara. Niscaya Allah akan melindungi Anda di dalam mengerjakan sesuatu itu dari gangguan setan. Dapat menyembuhkan segala penyakit. Cara mengamalkannya, tulislah ayat kursi pada kertas yang putih, kemudian dilebur dengan air suci, lalu airnya diminumkan pada orang yang sakit. Lakukanlah berulang-ulang dengan harapan penyakitnya lekas sembuh.
Insya Allah dengan jalan yang demikian ini, penyakit yang dideritanya akan segera sembuh.